Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Valentina Lamba dari kelas 12 MIPA 2, nomor urut 30. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang sumber daya energi. Namun sebelum itu, ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Yang A, sumber daya energi; B, pembangkit tenaga listrik; C, sumber-sumber energi alternatif; dan D, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Pertama-tama, kita akan masuk pada sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber daya energi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan, dan yang kedua, sumber energi tidak terbarukan. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan ulang atau sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Contoh dari sumber energi terbarukan adalah sebagai berikut, yaitu A. Energi surya atau tenaga surya. Energi surya memegang peranan paling penting dari berbagai sumber energi lain yang dimanfaatkan oleh manusia. Matahari melepas energi dalam jumlah yang sangat besar dari hasil fusi nuklir, bahan-bahan penyusun. Matahari menyalurkan energi dalam wujud panas yang bersih tanpa bahan pencemar bagi lingkungan. Sel surya mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. B. Energi angin atau tenaga angin. Kincir angin pertama kali digunakan untuk menggerakkan alat penggiling gandum. Kini, kincir angin dipakai untuk memompa air dari bawah tanah, juga memutar generator turbin untuk menghasilkan listrik tanpa polusi. C. Energi air atau tenaga air. Air terjun memberi cukup tenaga untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik untuk membangun bendungan atau reservoir. Reservoir biasanya diisi ulang dengan air hujan atau air dari sungai. D. Energi biomassa. Materi biologis yang hidup dan mati disebut sebagai biomassa. Biomassa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri. Contoh biomassa yaitu tanaman, kulit pohon, serbuk kayu, residu pertanian, serpihan kayu, dan kotoran hewan. E. Energi ombak atau tenaga ombak. Listrik dapat dihasilkan dari gelombang air laut. Massa air laut tidak ikut terhanyut bersama gelombang ombak, melainkan hanya bergerak naik turun. Gerak seperti ini dapat dipakai untuk memutar generator. Cara lain untuk menyadap energi gelombang laut adalah dengan generator daya pasang surut. F. Energi geotermal atau tenaga panas bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Energi geotermal juga merupakan energi bersih bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti bumi. G. Energi pasang surut air laut. Listrik tenaga pasang surut adalah energi terbarukan, hasil dari mengkonversi energi pasang surut menjadi listrik. Listrik tenaga pasang surut merupakan sumber energi terbarukan karena pasang surut air laut di bumi adalah hasil dari interaksi gravitasi bulan dan matahari dan rotasi bumi yang membuatnya menjadi sumber tenaga listrik yang hampir tak ada habis-habisnya. H. Energi nuklir.
Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik di mana panas didapat dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Energi diperoleh dari pelepasan energi yang besar dan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang dikonsumsi atau digunakan lebih cepat daripada yang dapat dibuat oleh alam. Dengan kata lain, energi yang berasal dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contoh dari sumber energi tidak terbarukan adalah sebagai berikut, yaitu A. Minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil penguraian sisa-sisa organisme renek larutan berjuta-juta tahun yang lampau. Setelah mati, sisa-sisa organisme tersebut tertimbun lapisan-lapisan sedimen. B. Gas alam. Gas alam tergolong sumber energi terpenting. Gas alam dimanfaatkan untuk membangkitkan panas dan energi, serta merupakan bahan mentah yang penting dalam industri kimia. Gas alam seperti halnya minyak mentah yang terbentuk selama jutaan tahun dari sisa-sisa organisme laut. Penyusun utama gas alam adalah metana, jenis hidrokarbon yang paling sederhana. C. Batu bara. Batu bara adalah sebuah batu yang terbentuk dari karbon yang tidak murni, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman prasejarah yang terpendam. Batu bara sangat mudah terbakar dan melepaskan sejumlah besar panas. Batu bara sama halnya dengan minyak dan gas bumi, yaitu bahan bakar fosil, di mana sebuah endapan yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang melapuk. Selanjutnya kita akan masuk pada pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik adalah salah satu bagian dari sistem tenaga listrik. Pada pembangkit tenaga listrik terdapat peralatan elektrikal, mekanikal, dan bangunan kerja. Terdapat juga komponen-komponen utama pembangkitan yaitu generator dan turbin yang berfungsi untuk mengkonversi energi atau potensi mekanik menjadi energi potensi atau listrik. Berikut ini adalah jenis-jenis pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan akan energi, yaitu sebagai berikut. 1. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal tempat panas yang dihasilkan dan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. PLTN termasuk dalam pembangkit daya yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarnya konstan. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan, dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin adalah pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat merubah energi angin menjadi energi listrik, biasanya menggunakan turbin angin atau kincir angin. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara, sementara pemanasannya memanfaatkan panas bumi yang digunakan di 70 negara.
Yang kelima, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Yang ketujuh, pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO adalah pembangkit listrik yang terletak di lingkungan perairan atau lepas pantai, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan energi listrik dari energi kinetik gelombang laut. Potensi gelombang diperkirakan lebih dari 2 juta MW. Selanjutnya kita akan masuk pada sumber-sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut, atau dengan kata lain, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Berikut ini adalah contoh sumber energi alternatif yang terdapat di alam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, matahari. Energi matahari termasuk dalam daftar macam-macam energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti energi fosil. Sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Yang kedua, panas bumi. Energi panas bumi memanfaatkan daya panas dari dalam bumi. Kondisi di Indonesia yang memiliki banyak gunung dan pegunungan yang menjadi keuntungan tersendiri. Aktivitas vulkanik yang terjadi pada gunung di Indonesia sangat bermanfaat dalam pengolahan energi panas bumi. Yang ketiga, angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Energi angin tersebut bisa digunakan sebagai energi listrik setelah disambungkan dengan generator. Yang keempat, energi air atau hydropower. Energi air atau disebut dengan hydropower merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Yang kelima, biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sisa atau pembuangan kotoran manusia dan hewan. Hasil pengolahannya yang berupa gas ini disebut sebagai biogas. Yang keenam, gelombang. Energi gelombang yang dihasilkan dari pemanfaatan gelombang laut yang sedang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tetapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Selama ini, manusia memanfaatkan air, angin, sinar matahari, ataupun gas alam sebagai sumber energi. Penggunaan sumber daya energi yang terus-menerus akan berdampak terhadap lingkungan. Berikut ini adalah dampak penggunaan sumber daya alam terhadap lingkungan sekitar berdasarkan jenis energinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, polusi udara.
Zat-zat yang dikategorikan polusi udara dan dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup antara lain adalah gas rumah kaca, SO2, NO2, dan partikulat. Pembangkit energi terbarukan seperti tenaga matahari dan angin pada dasarnya tidak mengeluarkan emisi, namun pada tahap manufaktur, transportasi material, pemasangan, dan perawatan tetap ada emisi yang dihasilkan. Yang kedua, penggunaan lahan. Pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan memiliki dampak pada lahan yang digunakan. Pada pembangkit listrik tenaga angin, luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar 12-57 hektar per megawatt. Namun, setiap 1 megawatt kurang dari 0,4 hektar terganggu secara permanen dan kurang dari 1,4 hektar terganggu secara sementara saat pembangunan pembangkit. Yang ketiga, penggunaan air. Pembangkit listrik yang menggunakan teknologi pemanasan atau termoelektrik membutuhkan jumlah air yang sangat banyak, terutama untuk pendinginan. Sumber daya air di sekitar pembangkit dapat dimanfaatkan untuk proses pendinginan sehingga terjadi penyerapan panas dari pembangkit yang kemudian dipakai kembali dalam proses pemanasan. Selanjutnya, dampak yang terakhir yaitu dampak pada makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan salah satu yang terkena dampak dari perkembangan teknologi, termasuk teknologi pembangkit energi terbarukan. Data menunjukkan tabrakan dengan turbin angin dan perubahan tekanan udara yang diakibatkan oleh berputarnya turbin angin mengakibatkan kematian pada burung-burung dan kelelawar-kelelawar. Jumlahnya tergantung dari teknologi turbin dan terutama pada penempatan turbin. Di Amerika Serikat, turbin angin membunuh sekitar 20.000 sampai 40.000 burung pada tahun 2003. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.